Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan saya Pak Puji di channel Goresan Bahasa. Anak-anakku di seluruh penjuru tanah air, khususnya kelas 8, kali ini kita akan belajar tentang teks berita. Yang dipelajari pada teks berita ini terutama KD 3.1 dan 4.1, yaitu pengetahuan dan keterampilan. Namun sebelum kita lanjutkan anak-anak, marilah kita berdoa, marilah kita memohon kepada Allah, mudah-mudahan pertemuan kali ini mendapat rahmat dan ridho dari Allah Subhanahu wa taala, dan tetap menjaga kesehatan. Semoga kita diberikan kesehatan, sehat walafiat, kuat, dan tetap semangat. Berdoa dimulai. Selesai. Terima kasih anak-anak. Kita lanjut. Nah, yang akan kita pelajari pada pertemuan kali ini adalah ada 4 hal. Yang pertama, pengertian teks berita, unsur-unsur teks berita, meringkas isi berita, menyimpulkan isi berita, dan menanggapi isi berita. 1 dan 2 ini merupakan KD 3.1, 345 ini merupakan KD 4.1. Ini pengetahuan, ini keterampilan. Apa yang akan kita pelajari? Yuk. Nah, sebelum kita belajar atau mempelajari lebih jauh tentang pengertian teks berita, kemudian unsur-unsur teks berita, dan lain-lain, maka ini ada sebuah teks berita yang saya ambil dari buku paketmu. Yuk kita baca bersama-sama anak-anak ya, sambil kalian juga bisa mungkin melihat di buku paketmu. 10 hari menjelang Lebaran, Sabtu 15 November, Pelabuhan Penyeberangan Merak mulai dipadati truk. Truk-truk tersebut mengangkut barang non-sembako. Tingginya arus truk dalam 2 hari terakhir berkaitan dengan adanya larangan melintas bagi truk non-sembako pada tanggal 21 sampai 25 November. Larangan tersebut berlaku bagi truk bersumbu lebih dari 2, truk gandengan, truk tempelan, dan truk kontainer. Penumpukan truk bersumbu 2 tersebut seperti di Pelabuhan Merak menyebabkan antrian truk sekitar 100 meter dari pintu masuk kapal. Antrian terjadi di dermaga 1 hingga 4. Tetapi antrian tersebut masih dalam batas normal. Antrian belum membeludak ke area parkir pelabuhan. Akibat penumpukan truk itu, beberapa sopir truk mengaku harus menunggu sekitar 2-4 hari untuk bisa masuk kapal. Ini teks berita yang saya ambil. Nah, di dalam teks berita ini apa yang akan kita kupas? Yuk, coba kita lihat. Nah, tadi kan kita sudah membaca bersama-sama, anak-anak juga membaca, maka sekarang kewajiban kalian untuk menjawab. Karena jawaban ini nanti akan menggiring dan akan memandu kalian dalam menentukan unsur-unsur berita. Yang pertama, ada padatnya Pelabuhan Merak. Kalau ada padatnya Pelabuhan Merak seperti ini, maka kira-kira pertanyaannya apa? Ya anak-anak, 2 detik. 4, 3, 2, 1. Nah, ini ternyata adalah jawaban dari pertanyaan apa kalau dalam bahasa Inggrisnya what. Ya, apa? Kemudian yang berikutnya adalah di Pelabuhan Penyeberangan Merak. Ada jawaban seperti ini. Pertanyaannya apa? Yuk anak-anak pikir. 4, 3, 2, 1. Di mana? Where dalam bahasa Inggrisnya. Jadi apa, di mana, gitu ya, di Pelabuhan Penyeberangan Merak. Yang berikutnya adalah 10 hari menjelang Lebaran. Kira-kira ini apa ini? Jawaban atas pertanyaan apa? 4, 3, 2, 1. Kapan atau when? Ya, kapan atau when? Selanjutnya, truk-truk pengangkut sembako, barang non-sembako. Truk-truk pengangkut barang non-sembako. Kira-kira pertanyaannya apa? Ayo. 4, 3, 2, 1. Siapa atau who bahasa Inggrisnya. Yang terakhir, yang berikutnya adalah adanya larangan melintas bagi truk non-sembako
Ini pertanyaannya apa? 2, 3, 1. Mengapa atau why? Berikutnya, yang terakhir adalah how. Mungkin ya. Ini karena ada mula-mula, akhirnya terjadi, antrean truk, dan seterusnya. Nah, bagaimana atau how? Bagaimana atau how inilah yang nanti akan menggambarkan, menceritakan dari A sampai akhir potretnya seperti itu. Ini yang menjadi kunci. Selanjutnya lebih jelasnya, nah ini dia. Unsur-unsur berita tadi kan apa, di mana, ya, di mana peristiwa itu terjadi, K, kapan, si, siapa, M, mengapa, dan bagaimana. Ya, jadi kalau disimpulkan adalah adik Simba. Ya, jadi kalau disimpulkan adalah adik Simba. Berikutnya, ada satu lagi unsur yang dalam istilah bahasa Inggris juga kita kenal, namanya W. What, where, when, who, why, dan how. Jadi, ada W berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5, dan H1. Jadi, bisa dituliskan, bisa dirumuskan, bisa diistilahkan yang lebih populer dengan istilah 5W1H. Itulah unsur-unsur teks berita. Nah, lalu pengertiannya apa, anak-anak? Pengertiannya yang pertama tadi kan teks. Teks itu tulisan, berita itu cerita, keterangan mengenai kejadian atau peristiwa yang hangat, kabar, laporan, pemberitahuan, pengumuman. Jadi teks berita adalah tulisan yang isinya cerita, tulisan yang isinya kabar, tulisan yang isinya laporan, pemberitahuan mengenai peristiwa atau kejadian. Jadi tulisan yang isinya kabar, tulisan yang isinya laporan, tulisan dan seterusnya. Itu kalau kita simpulkan. Jadi KD 3.1 itu selesai. Selanjutnya kita sekarang ke KD 4.1. Ya. KD 4.1. Nah, untuk meringkas, menyimpulkan berita, maka langkah atau pokok yang menjadi pertimbangan adalah tadi adik Simba 5W1H. Oleh karena itu di teks berita yang tadi kita pelajari, kita sungguhkan dapat diringkas sebagai berikut. Pelabuhan Merak dipadati oleh truk-truk pengangkut barang non-sembako pada 10 hari menjelang Lebaran, Sabtu 15 November. Kondisi tersebut disebabkan oleh adanya larangan melintas bagi truk-truk non-sembako pada tanggal 21 sampai 25 November. Nih ringkasan. Inti ringkasan ya ini dari sini. Dan biasanya di dalam berita ini di atas atau di kepala berita. Nanti akan lebih detailnya akan dipelajari saat kita sampai ke struktur berita. Kemudian menyimpulkan. Menyimpulkan itu kata-kata akhir dari suatu uraian. Jadi ini bisa sifatnya subjektif. Jadi merangkai sendiri kata-katanya. Telah terjadi kepadatan truk-truk non-sembako di Pelabuhan Merak pada 10 hari menjelang Lebaran karena adanya larangan melintas 21-25 November. Ini lebih singkat. Simpulan ringkasan ini lebih singkat. Ya, berikutnya adalah menanggapi atau tanggapan tentang berita. Di dalam kita menanggapi berita, yang pokok atau yang lazim adalah ada 3 hal. Yang ditanggapi mengenai isinya, ditanggapi mengenai strukturnya, dan ditanggapi mengenai bahasanya. Jadi ini contoh dari teks yang tadi, maka bisa ditanggapi seperti ini. Saya kira informasi yang disampaikan pada berita itu cukup akurat, karena isinya tidak jauh berbeda dengan informasi-informasi yang disampaikan sumber berita lain. Ini yang ditanggapi adalah isinya. Ya kan? Berikutnya, struktur atau urutan beritanya juga tepat.
cepat sehingga pendengar atau pembaca lebih cepat memahami isi beritanya. Ini juga mengenai struktur yang ditanggapi. Berikutnya, bahasa yang digunakan berita itu cukup jelas. Sebagai pendengar, mudah untuk memahami informasi yang disampaikan, bukan disampau ya, disampaikan penyampai berita. Jadi isi, struktur, dan bahasa inilah yang ditanggapi, inilah yang dikomentari. Sehingga KD 4.1 ya, meringkas, menyimpulkan, dan menanggapi berita telah kita sampaikan. Mudah-mudahan anak-anak paham. Namun, sebelum kita selesai, kita akhiri seperti biasa, kita tutup dengan kata-kata yang memberikan motivasi bagi kita semua. Kali ini, tadi kan kita gambarnya perahu atau layar. Kata seorang pelayar, kita tidak bisa mengubah arah angin. Namun, kita bisa menyesuaikan layar agar cepat dan selamat sampai tujuan. Semoga kita termasuk bagian dari pelayar itu. Baik anak-anak, demikian pertemuan kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di goresan bahasa selanjutnya. Terima kasih.